perbuatan zina. Hari ini apakah kalian sudah membaca doa pagi? Karena apa? Doa itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang hari ini kamu lihat sendiri di daerah rumah sakit umum banyak terjadi penyakit COVID masih merajalela. Jadi masih harus ingat protokol kesehatan dan menjaga imun tubuh kita. Anak-anak, hari ini kita masuk ke materi yang kemarin, masih menyambung materi kemarin tentang pergaulan bebas dan larangan perbuatan zina. Kalau kemarin materi kita itu tentang membaca dari Quran surat An-Nur dan Al-Isra, yaitu tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sekarang saya mau tahu yang dimaksud dengan zina itu apa sih? Zina. Zina yang bagus memakai bahasa yang zina. Ya, kan? Melakukan hubungan suami istri yang bukan muhrimnya, artinya apa? Belum terikat dengan pernikahan. Yang disebut dengan zina. Terus kemudian pergaulan bebas. Ada beberapa macam pergaulan bebas. Antara lain, kenapa sih kok terlibat pergaulan bebas? Satu, karena faktor keluarga. Kita nggak bisa menyalahkan faktor keluarga juga. Contoh faktor keluarga yang seperti apa? Contoh broken home. Dari keluarga yang broken home. Yang berikutnya dari faktor broken head. Artinya apa? Kemarin ketemu cewek, atau kemarin ketemu cowok, terus kemudian patah hati, itu namanya broken head. Kalau broken home, ayah ibunya bercerai. Tapi tidak semua dari keluarga broken home itu terlibat pergaulan bebas. Ada beberapa keluarga dari pasangan keluarga yang mengalami peningkatan yang signifikan, termasuk keluarga Al-Dul. Itu dari pasangan keluarga yang broken home. Yang berikutnya pasangannya anak Asadi, lihat Aurel sama adiknya Azriel, itu dari pasangannya keluarga yang broken home. Jadi tidak semua pasangan keluarga yang broken home itu mengalami pergaulan bebas. Artinya apa? Tidak dibantengi dengan keimanan mereka. Jadi mereka salah pergaulan. Mentang-mentang ibu bapaknya seperti yang tidak diharapkan. Ingat, kekecewaan itu adalah bentuk dari pengharapan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu adalah kecewa. Paham? Ada beberapa bentuk pergaulan bebas yang bisa mengarah kepada kekejian. Ya, tidak hanya kita broken home atau kita broken head, kemudian sudah hanya minuman keras, kemudian hanya terus seks menyimpang. Tidak, ada beberapa hal lain yang setelah kita itu melakukan, kita merosot ke arah pergaulan bebas, ada yang terjadi kekejian. Contoh merampok, membunuh, itu awalnya dari situ, dari ketidakpuasan terhadap hubungan antara ayah dan ibu. Awal dari pergaulan bebas. Ini salah satu, bukan salah semua. Kalau salah semua berarti mau. Salah satu, oke? Kita melihatkan PowerPoint dulu bagaimana materi yang akan kita sampaikan. Dilihat dulu PowerPoint-nya. Satu, menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas. Kemudian KD-nya menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32
An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Tentunya kemarin sudah saya sampaikan ayatnya seperti apa, ya kan? Larangan zina, contoh ini ayat yang menerangkan tentang pergaulan, larangan perbuatan zina. Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Innahu kana fahisyatan wasa'an sabila, sesungguhnya apa? Dan janganlah mendekati zina, karena sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji dan sangat-sangat buruk. Paham? Terus kemudian Quran surat An-Nur menerangkan tentang beberapa hukuman tentang orang-orang yang berzina. Berzina baik yang sudah bersuami, beristri atau yang belum punya pasangan. Zina ada beberapa macam, zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Sudah paham kalian? Nah ini sudah beberapa dampak dari pergaulan bebas. Dilihat, coba dilihat anak-anak. Kemudian, coba di PowerPoint. Kemudian setelah itu pergaulan bebas loh. 5 mulai. Session 5. Menyeret kita ke arah ke dalam penjara. Kok bisa Bu? Ya bisa. Sekarang contoh, kalau kita kepingin sesuatu terus kemudian tidak dibentengi dengan keimanan atau agama, terus kemudian apa? Terus perekonomian tidak mendukung, akhirnya kalian mencuri. Kalau sudah mencuri seperti ini lanangan, ketemuan bagaimana? Ya masuk penjara. Kalau tidak ketemuan aman. Kalau ketemuan, seperti inilah. Kayak begini, ini apa? Celana wedok laki-laki dan perempuan. Kalau seperti ini fotonya, gambarnya berarti laki-laki dan perempuannya belum 18 tahun, artinya belum sah menjadi suami istri. Kok bisa Bu? Ya ini. Nah ini kemudian apa? Melakukan perzinahan, melakukan hubungan suami istri. Nah melakukan perzinahan itu ada beberapa penyakit yang ditularkan, seperti penyakit HIV/AIDS. Kemudian ada yang penyakit raja singa. Raja singa itu artinya kemaluannya yang laki-laki itu ada penyakitnya seperti penyakit sifilis. Jadi itu hancur lebur. Bu Rina kok tahu? Kan ada videonya. Habis ini saya tayangkan videonya, kemudian kalian analisa videonya. Oke? Setelah itu kemudian berarti bagaimana Bu untuk membentengi agar kita terhindar dari pergaulan bebas dan perbuatan zina? Satu, menerima keadaan keluarga kita, ikhlas dengan keadaan keluarga kita. Ayah ibu kita bercerai bukan berarti menghancurkan kita, ya kan? Kalau ibu bapak kita seperti itu, kita harus lebih baik dari beliaunya. Ingat, masa depan itu tergantung pada kita sendiri. Ayah ibu hanya mendukung. Yang berikutnya dampak perzinahan itu akan mengakibatkan kerusakan nasab, gak jelas nasabnya. Contoh, kok bisa Bu? Kan sudah diakui kalau itu anaknya, tidak bisa. Kalau di hukum agama Islam, laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami istri belum menikah, kemudian terus dinikahkan dalam keadaan hamil, anak yang dikandung oleh perempuan tersebut meskipun sudah dinikah itu bukan ikut nasab ayahnya, ikut nasab ibunya. Paham? Nah, itu adalah merusak nasab. Paham? Nah, terus yang berikutnya tidak mendapatkan harta warisan. Karena apa? Gak merah nasabnya bapaknya oleh itu ke harta warisan. Bapaknya suatu saat dunia. Paham? Itu adalah. Terus kemudian dampak yang berikutnya negatif. Dampak berikutnya tidak ada. Yang jelek itu menjadi positif anak-anak. Dampak jeleknya, dampak negatifnya yang berikutnya yaitu dari segi sosial, dari segi kemasyarakatan, dari segi orang-orang.
memandang rendah akan orang-orang yang melakukan hubungan suami istri di luar konteks pernikahan. Paham? Terus kemudian sudah paham yang saya terangkan? Ada yang tidak paham? Kalau tidak paham, coba kalian buka link yang saya share di sini, kemudian silakan klik link berikut ini, kemudian resume dan analisa dampak dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Saya sudah membuat beberapa kelompok. Jadi kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat, dan kelompok kelima itu sama-sama meresum, menganalisa akan link video yang sudah saya share ke kalian. Silakan dikerjakan, kemudian nanti hasilnya kita evaluasi bersama. Ya. Silakan dikerjakan anak-anak. Terima kasih. Sudah selesai? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, mari kita lihat hasil dari diskusi kalian. Setelah itu kita presentasikan. Setelah kita presentasikan, kita tahu mana yang baik dan mana yang belum baik dari hasil presentasi atau hasil diskusi dari kalian. Terima kasih anak-anak, tetap semangat. Hari ini sudah sampai di sini saja. Untuk minggu depan kita sudah memasuki materi yang berikutnya tentang penyelenggaraan jenazah. Tetap semangat, jaga kesehatan, taat kepada Allah dan ibu bapak kalian serta guru-guru kalian. Ya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakukan hubungan itu nggak apa-apa. Sudah.